Good morning. Pagi-pagi begini enaknya langsung cari sarapan ya. Sama halnya kayak saya nih. Pagi-pagi sudah ada di kota Sukabumi. Buat cari apa? Ya cari sarapan dong tentunya. Ngomong-ngomong udah pada sarapan belum? Kalau belum sarapan, yuk kita sama-sama cari sarapan yang ada di kota Sukabumi. Ikuti saya. Setelah berjalan kaki selama 5 menit dari Taman Kota Lapang Merdeka, saya sampai di warung Geco Ibu Yayat. Lokasinya berada di Jalan Masjid, tepatnya di seberang kantor Samsat. Makan di sini. Kenapa dinamakan Geco? Ternyata Geco adalah singkatan dari tauge dan tauco. Untuk meracik geco, pertama ketupat dipotong kecil-kecil, lalu tambahkan tauge yang telah direbus menggunakan kayu bakar, mie, dan tahu yang diiris kecil-kecil. Siram dengan bumbu tauco dan terakhir tambahkan kecap dan sambal sesuai selera. Satu porsi geco Ibu Yayat ini dibanderol Rp13.000. Tekstur dari togenya ini sangat lembut ya. Terus perpaduan rasa asam dari tauco dan manis dari kecapnya ini membuat cita rasa asam manis pada geco ini bisa menggoyang lidah. Dan ini yang kemudian banyak disukai masyarakat Sukabumi. Tempat sarapan ini sudah cukup legendaris. Ibu Yayat yang bernama lengkap Tarsih meneruskan usaha jualan geco almarhum suaminya Arhani. Usahanya kini dibantu oleh 2 orang anaknya, Teli dan Boim. Karena lokasinya dekat Samsat, banyak pelanggan yang menamainya Geco Samsat. Kakek jualan di sini dulu di depan alun-alun terminal bis dulu tahun 30-an. Sama diterusin di sini si Bapak tahun 60 jualan di sini. Sampai sekarang masih jalan. Si Bapak mah terakhir tahun 2006 jualannya. Tempat sarapan ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 2 siang. Soalnya dia punya tesnya ada asem kan dari tauconya. Terus juga kalau buat sarapan kayaknya enak, segar aja gitu. Apalagi biasa olahraga kan aku gitu, jadi emang cocoknya ke sini. Masih di Sukabumi, kita geser yuk ke Jalan Pemuda nomor 76 Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Di sini ada tempat sarapan yang juga cukup legendaris, yakni Laksa Pak Idrus. Laksa di sini proses memasaknya masih tradisional, yakni menggunakan arang. Isian laksa Pak Idrus terdiri dari bihun, tauge, oncom, ketupat, dan tahu kuning yang disajikan dalam kuah kuning laksa. Di atasnya ditambah kerupuk dan bawang goreng. Campuran ini ditambah dengan ketupat dan daun kemangi yang semakin menyempurnakan sajian laksa. Soal harga, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup Rp12.000 per porsi laksa. Kuahnya ini kental, gurih, dan cenderung manis ya. Tapi ini bisa ditambahkan sambal kalau Anda ingin ada sensasi pedasnya. Pak Idrus mengaku sudah berjualan laksa sejak 1959. Ia meneruskan usaha ayahnya dengan cara dipikul berkeliling. Namun sejak 10 tahun terakhir, Pak Idrus memutuskan jualan di depan rumah. Di usianya yang kini menginjak 80 tahun, Pak Idrus masih melayani pelanggan dibantu oleh anak dan menantunya. Kalau dengar cerita dari bapak ya itu dulunya orang tuanya yang dulu jualan. Terus usia 17 tahun bapak ikut bapaknya, jadi ikut kakek mungkin ya kalau saya mah. Ikut kakek jualan, pas usia 17 tahun pisah jualannya sendiri gitu, mandiri gitu. Jualan sendiri, keliling dulu mah gitu, sampai sekarang. Harganya yang murah dan rasa yang tak berubah dari dulu sampai sekarang membuat lapaknya selalu ramai oleh pelanggan. Laksa Pak Idrus buka dari pukul 9 pagi sampai 2 siang. Kebetulan saya dari kecil nih, saya kayaknya dari umur anak saya nih. Dulu saya suka diajak sama papa saya makan di Laksa Pak Idrus ini, masih tempat yang sebelah sana gitu. Jadi saya masih ingat sampai sekarang saya umur 38 tahun kayak gitu menikmati laksa ini, lebih dari sekedar kuliner, jadi memorable gitu deh. Makan berat sudah, berikutnya saya ajak Anda menikmati yang manis-manis.
Berjarak sekitar 1,5 km dari Laksa Pak Idrus, tepatnya di Jalan Parigi, ada toko roti yang juga sudah legendaris. Ya, namanya Roti Priangan Ui Changli. Toko roti ini berdiri sejak 1943, hingga saat ini pembuatan roti masih menggunakan oven tradisional. Kayaknya nggak bisa kalau gitu mah, pakai gas gitu mah. Atau ini udah dari dulunya gini ya, mesti gini. Jadi jadi tradisionalnya gini lah pembakarannya ya. Jadi nggak ribet kayak sekarang pakai gas, pakai apa gitu. Roti Priangan memiliki banyak varian seperti roti tanduk, roti kepang, roti coklat, roti nanas, roti keju, dan roti gula susu. Satu roti ini dijual Rp8.000 saja. Roti ini bisa kita nikmati dari pukul 10 pagi sampai 12 siang. Pembeli bisa datang langsung ke pabriknya atau bisa membeli di gerobak yang berjualan secara berkeliling di kawasan ini. Rotinya isinya enak banget, terus rotinya juga lembut. Jadi aku tertarik buat cobain. Iya. Dari lama juga gitu ya? Iya. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, roti ini hanya bertahan 1 hari saja. Dalam sehari lebih kurang 200 roti habis terjual. Beberapa tempat sarapan yang saya kunjungi tadi bisa jadi referensi saat Anda berkunjung ke kota Sukabumi. Kira-kira Anda mau coba yang mana dulu nih? Zayul Haq, Rusman Rusmana, Sukabumi, Jawa Barat.